Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita melanjutkan pelajaran dari kitab Mukhtarat Qawaidil Lughatil Arabiyyah karya Al-Ustaz Abdul Rafiq Ghufran hafizahullahu ta'ala. Halaman ke-17, kita masih membahas tentang jenis-jenis isim ma'rifah. Di antara yang termasuk isim ma'rifah adalah isim isyarah. Isim isyarah artinya kata petunjuk, yaitu isim yang digunakan untuk menunjuk kepada sesuatu. Dalam bahasa Indonesia seperti kata ini atau itu. Kita lihat pada tabel di sini. Silakan lihat kolom yang paling kanan. Al-isyaratu lil qaribi. Kata tunjuk untuk sesuatu yang dekat. Atau dalam bahasa Indonesia ini. Isim isyarah untuk menunjuk sesuatu yang dekat ada 5. Yang pertama hadza. Hadza artinya ini, menunjuk kepada sesuatu yang dekat dan jumlahnya 1. Dan juga jenisnya laki-laki. Hadzani menunjuk kepada sesuatu yang dekat yang jumlahnya 2 dan jenisnya laki-laki. Ya, maka kita lihat di sini di bawah hadza dan hadzani ada keterangan mudzakkarun. Artinya 2 isim ini digunakan untuk sesuatu yang berjenis laki-laki. Dan di bawahnya ada keterangan al-aqilu wa ghairul aqili. Ini bisa digunakan untuk yang berakal, yaitu manusia dan hewan, atau yang tidak berakal, seperti benda mati. Menunjuk benda mati bisa dengan hadza atau hadzani. Kemudian kolom yang ketiga, haula'i. Ini digunakan untuk menunjuk sesuatu yang dekat, yang jumlahnya lebih dari 2, banyak. Dan ini bisa untuk mudzakkar dan muannats, bisa untuk laki-laki dan perempuan. Dan ini hanya digunakan untuk al-aqil, untuk makhluk yang berakal, yaitu manusia dan hewan. Kemudian yang keempat, hadhihi. Hadhihi artinya ini, menunjuk kepada sesuatu yang dekat, namun berjenis perempuan, dan jumlahnya tunggal. Dan yang kelima ada hatani, yang digunakan untuk menunjuk sesuatu yang dekat, jumlahnya 2, dan perempuan. Makanya di bawahnya ada keterangan, ya di bawah hadhi dan hatani ada keterangan muannats. Ya, ini dua-duanya digunakan untuk muannats, untuk perempuan, dan lil aqilah wa ghairil aqilah. Ini digunakan untuk yang berakal maupun yang tidak berakal. Kemudian kita lihat kolom yang selanjutnya. Al-isyaratu lil ba'id, kata tunjuk untuk sesuatu yang jauh. Dalam bahasa Indonesia sama dengan itu. Yang pertama, dzalika. Dzalika digunakan untuk menunjuk sesuatu yang jauh, laki-laki dan jumlahnya 1. Dzanika. Dzanika digunakan untuk menunjuk sesuatu yang jauh, jumlahnya 2 dan laki-laki. Makanya di bawah dzalika dan dzanika ada keterangan mudzakkarun. Ya. 2 ini digunakan untuk laki-laki, mudzakkar. Dan di bawahnya ada keterangan lil aqili wa ghairil aqili. Digunakan untuk sesuatu yang berakal, manusia dan hewan, atau juga boleh digunakan untuk yang tidak berakal, yaitu benda mati. Kemudian ulaika. Ulaika digunakan untuk menunjuk sesuatu yang jauh, jumlahnya lebih dari 2, jumlahnya banyak. Dan bisa digunakan untuk mudzakkarun wa muannatsun, untuk laki-laki dan perempuan. Dan ini hanya digunakan untuk lil aqil, untuk yang berakal, yaitu manusia dan hewan. Kemudian tilka. Tilka digunakan untuk menunjuk yang jauh, jumlahnya 1 dan perempuan. Tanika digunakan untuk menunjuk sesuatu yang jauh, jumlahnya 2 dan perempuan. Makanya di bawah tilka dan tanika ada keterangan muannatsun. Dua-duanya ini digunakan untuk perempuan. Dan ini bisa digunakan untuk aqilah wa ghairil aqilah, untuk yang berakal maupun yang tidak berakal.
keterangan. Isyarah dekat untuk isim jamak yang tidak berakal menggunakan hadhihi. Ya, tadi haula'i digunakan untuk menunjuk yang dekat, jumlahnya jamak banyak, tapi untuk yang berakal. Maka pertanyaannya, kalau ingin menunjuk sesuatu yang dekat, jumlahnya banyak, untuk yang tidak berakal pakai apa? Maka kata penulis di sini menggunakan hadhihi. Ya, hadhihi bisa digunakan untuk menunjuk sesuatu yang banyak, jamak, yang tidak berakal. Jadi bisa dua kegunaan ya. Bisa digunakan untuk menunjuk sesuatu yang satu, tunggal dan perempuan, atau bisa digunakan untuk menunjuk sesuatu yang banyak, jamak, yang ghairul aqil, yang tidak berakal. Kemudian isyarah jauh untuk isim jamak yang tidak berakal menggunakan tilka. Ya, tadi ulaika digunakan untuk menunjuk yang jauh, yang jamak, tapi hanya untuk yang berakal. Sehingga pertanyaannya, untuk yang tidak berakal pakai apa nunjuknya? Maka jawabannya pakai tilka. Jadi tilka juga punya dua kegunaan. Untuk menunjuk yang jauh, tunggal dan perempuan, atau bisa digunakan juga untuk menunjuk yang jauh, jamak dan tidak berakal. Kemudian hadani dan hatani ditinjau dari taghyirnya adalah mu'rab. Maksudnya hadani dan hatani bisa taghyir, dia bisa berubah. Hadani bisa menjadi hadzaini, hatani juga bisa menjadi hataini. Berbeda dengan yang lain-lain. Hadza itu nggak bisa berubah. Hadza nggak bisa menjadi hadzu atau menjadi hadzi. Dia akan selalu hadza ya, fathah terus. Demikian juga haula'i. Haula'i kan selalu haula'i, tidak akan menjadi haula'u atau haula'a. Hadhihi juga akan terus hadhihi, tidak akan menjadi hadhiha atau hadhihu. Berbeda dengan hadani atau hatani, ini bisa berubah. Maka dia termasuk mu'rab. Adapun hadza, haula'i dan hadhihi termasuk mabni. Tidak bisa berubah. Nah, masalah mu'rab dan mabni ini akan lebih jelas lagi nanti pada babnya. Isim isyarah lain untuk umum. Umum di sini artinya dari segi bilangan dan juga segi jenisnya, laki-laki atau perempuannya. Ialah huna. Ya, ini huna juga isim isyarah, namun tidak ada di tabel. Dan huna ini umum. Ya, huna ini bisa untuk tunggal, musanna atau jamak. Bisa untuk aqil, ghairul aqil. Bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannats. Misalnya ketika ditanya, di mana anak-anakmu? Ainal aulad? Al-aulad huna. Anak-anak ada di sini. Demikian juga hunaka, hunalika, dan thamma. Yang semuanya artinya adalah di sana. Ini juga umum. Bisa digunakan untuk mudzakkar, muannats, tunggal, musanna, jamak, aqil, ghairu aqil. Contoh di dalam kalimat mengenai isim isyarah dalam kalimatnya. Contohnya, hadza kitabun. Ini adalah kitab. Ini adalah sebuah buku. Perhatikan di sini kitabun ini tunggal dan mudzakkar, sehingga pakai hadza. Hadza kitabun. Ini adalah sebuah buku. Hadzani talibani. Ini adalah dua orang murid. Perhatikan di sini talibani ini mudzakkar dan musanna, ya, jumlahnya dua. Sehingga pakai hadzani. Hadhihi syajaratun. Ini adalah sebuah pohon. Perhatikan di sini syajaratun ini tunggal, mufrad, ya, dan muannats, berjenis perempuan, karena ada tak marbutohnya, sehingga menggunakan hadhihi. Hadhihi syajaratun. Tanika madrasatani. Itu adalah dua buah sekolah. Perhatikan di sini madrasatun itu kan isim muannats. Ketika menjadi musanna jadinya madrasatani, dua buah sekolah. Maka ini musanna dan muannats, ya. Jumlahnya dua dan perempuan. Sehingga pakai tanika. Contoh selanjutnya, dzalika fadlullahi. Itu adalah karunia Allah, ya. Fadlun itu kan mudzakkar dan dia tunggal, sehingga pakainya dzalika.
Dan ini untuk menunjuk sesuatu yang jauh, sehingga pakainya dzalika. Dzalika kitabani. Itu adalah dua buah kitab. Kitabani ini mudzakkar dan musanna. Dan untuk menunjuk sesuatu yang jauh, kitabnya jauh, sehingga pakai dzalika. Dan seterusnya ya. Tilka haqibatun, itu adalah sebuah tas. Haula'i muslimuna, mereka adalah kaum muslimin. Hadhihi kutubun, ini adalah kitab-kitab. Ya, ini untuk menunjuk sesuatu yang dekat, tidak berakal dan jamak. Ya, majmu'. Sehingga menggunakan hadhi sebagaimana di keterangan tadi nomor 1. Kemudian tilka buyutun, itu adalah rumah-rumah. Buyutun ini ghairu aqil, tidak berakal. Kemudian dia jamak dan jauh, sehingga pakai tilka. Ya, sebagaimana di keterangan nomor 2. Hatani thalibatani, ini adalah dua orang murid perempuan. Ulaika shaimatun, mereka adalah wanita-wanita yang sedang puasa. Kemudian di antara isim ma'rifah adalah isim mausul. Al-ismu al-mausulu. Isim mausul adalah kata sambung. Itu kata yang digunakan untuk menyambungkan di antara dua frase atau dua jumlah. Adapun lafadznya adalah sebagai berikut. Ya, di sini disebutkan 7 contoh isim mausul. Yang pertama adalah alladzi. Alladzi digunakan sebagai kata sambung yang dia berjenis mudzakkar dan jumlahnya tunggal. Alladzani, kata sambung yang mudzakkar dan jumlahnya 2. Alladzina, kata sambung yang mudzakkar dan jumlahnya lebih dari 2 atau jamak. Hanya di bawah ada keterangan mudzakkarun ya. Dan kata sambung ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu biasanya menjadi yang ya. Menyambungkan di antara dua kalimat, dua jumlah. Dan kalau diterjemahkan yang. Kemudian allati, ini adalah kata sambung yang berjenis muannats perempuan dan jumlahnya tunggal. Allatani, kata sambung yang berjenis muannats dan jumlahnya 2. Allati atau allai ini digunakan untuk kata sambung yang berjenis perempuan dan jumlahnya jamak lebih dari 2. Catatan, ada beberapa isim mausul yang lain, yaitu man, yang kalau kita terjemahkan biasanya barang siapa gitu ya, atau siapa yang, atau barang siapa. Ini digunakan untuk menyambung isim yang berakal, ya, karena barang siapa tentunya orang ini, yang ada yang berakal. Kemudian yang kedua, ma, yang disebut dengan ma mausulah. Ma yang digunakan untuk kata sambung karena ma ini banyak ya. Ada ma istifhamiyah untuk bertanya, ada ma masdariyah yang menunjukkan masdar, dan ada ma mausulah di sini untuk kata sambung. Yang biasanya digunakan untuk menyambung isim yang tidak berakal. Kemudian ayu digunakan untuk menyambung semua isim. Kemudian catatannya keempat, allai dan allati, demikian juga alladzina, hanya digunakan untuk menyambung isim jamak yang berakal. Untuk isim yang tidak berakal bisa menggunakan allati atau ma tadi, ma mausulah. Untuk pembahasan fasal kelima, ayu, allatani dan alladzani taghyirnya adalah mu'rab. Ya, artinya mereka bisa berubah. Ya, ayu bisa menjadi ayyi, bisa menjadi ayya. Allatani bisa menjadi allataini. Alladzani bisa menjadi alladzaini. Adapun yang lain-lain dia mabni, tidak berubah ya, seperti alladzina dia akan terus alladzina ya, tidak menjadi alladzinu atau alladzini. Alladzi juga akan terus alladzi, tidak akan menjadi alladza atau alladzu. Demikian juga allati akan menjadi allati terus, tidak akan menjadi allatu atau allata.
Namun yang tiga ini, ayu, allatani, dan alladani bisa berubah. Contoh penggunaan isim isyarah dalam jumlah, dalam kalimat. Contoh pertama, kita mulai dari yang paling kanan dulu ya. Hadza at-talibu alladhi fil fasli. Inilah si murid yang ada di kelas. Perhatikan alladhi di sini digunakan untuk menyambung dua frase. Hadza at-talib ini frase yang pertama, dan fil fasli ini frase yang kedua. Disambungkan dengan alladhi. Dan alladhi di sini mewakili at-talib, menunjuk kepada at-talib. At-talib ini isim mudzakkar dan mufrad, laki-laki dan dia tunggal, sehingga pakainya alladzi. Ini adalah murid yang ada di kelas. Kemudian hadzani talibani alladzani fil fasli. Ini adalah dua orang murid yang ada di kelas. Nah, di sini talibani isim mudzakkar dan mutsanna, sehingga pakainya alladzani. Haula'i tullabu alladzina fil fasli. Mereka adalah para murid yang ada di kelas. Di sini at-tullabu adalah isim mudzakkar, laki-laki, dan jamak, lebih dari dua, sehingga pakainya alladzina. Hadhihi at-talibatu allati fil fasli. Ini adalah seorang murid perempuan yang ada di kelas. At-talibah ini isim muannats dan mufrad, tunggal, sehingga pakainya allati. Dan demikian seterusnya ya. Hatani at-talibatani allatani fil fasli. Ini adalah dua orang murid perempuan yang ada di kelas. Haula'i at-talibatu allati fil fasli. Mereka adalah murid-murid perempuan yang ada di kelas. Wahibbul kutub allati tabhathu 'anit tauhidi. Aku suka kitab-kitab yang membahas tentang tauhid. Perhatikan di sini al-kutub ini adalah isim jamak. Dia banyak kitab-kitab, dan dia ghairul aqil, dia tidak berakal, sehingga pakainya allati ya, sebagaimana ada di keterangan nomor 4 tadi. Ja'a man ta'allama. Telah datang orang yang akan belajar. Di sini man sebagai kata sambung untuk orang yang berakal, karena orang yang belajar kan dia berakal. Sehingga kalau kita terjemahkan tadi, telah datang orang yang akan belajar. Hadza ma akhadtu. Inilah yang telah saya ambil. Perhatikan di sini yang diambilkan barang itu benda mati, maka pakainya ma, sebagaimana di catatan nomor 4 tadi. Ini adalah ma, sesuatu yang akhadtu, saya ambil. Kemudian yang kelima adalah munada. Munada adalah isim yang jatuh setelah huruf panggilan atau huruf nida. Ya, huruf nida itu contohnya ya, gitu ya, atau ya ayyuha, itu huruf nida. Nah, isim setelahnya disebut munada. Dan munada itu termasuk isim ma'rifah. Isim tersebut menjadi ma'rifat karena dipanggil. Artinya ketika kita memanggil ya fulan, pasti fulan ini kan sesuatu yang jelas, sesuatu yang sudah spesifik, sesuatu yang diketahui, ma'rifah. Oleh karena itu munada termasuk isim ma'rifah. Misalnya ya rajulu, wahai laki-laki. Ketika kita panggil wahai laki-laki, maka tentunya laki-laki yang kita panggil ini sudah jelas, sudah orang yang tertentu ya, bukan orang yang masih umum. Atau ya tajiru, wahai pedagang. Ketika kita panggil wahai pedagang, tentunya ini pedagang yang tertentu. Contoh yang lain, ya tolian jabalan, wahai orang yang melihat gunung. Maka tentunya yang kita panggil ini tentu sudah spesifik, orang yang sudah jelas. Kemudian yang keenam, al-alam. Al-alam artinya nama. Baik nama orang, nama tempat, nama gunung, nama kota, atau yang lainnya. Yang telah jelas zatnya.
Misalnya Muhammadun. Ya, Muhammadun ini adalah salah satu nama orang. Ahmadu. Ahmadu juga nama orang. Makkatu ini nama kota. Kota Mekah. Surabaya ini nama kota. Kota Surabaya. Al-Iraqu, Irak. Dan juga nama negeri, nama negara. An-Nilu ini nama sungai, sungai Nil. Intinya nama, ya. Baik nama orang, nama tempat, nama sungai, nama danau, nama gunung, nama kota, nama kabupaten, nama negara, atau yang lainnya. Nah, di sini penulis memberikan faedah bahwasanya al-alam atau nama ada 3 macam. Yang pertama al-kunyatu. Kunyah. Perhatikan cara bacanya, nunnya disukun, ya-nya di fathah. Al-kunyatu. Yaitu nama julukan yang diawali dengan ibnu atau ummu atau abu. Contohnya Abu Bakrin. Abu Bakrin ini contoh kunyah karena diawali dengan abu. Kalau kita terjemahkan, Abu Bakrin artinya bapaknya Bakar. Orang ini punya anak namanya Bakar, sehingga dia disebut dengan Abu Bakar, bapaknya si Bakar. Contoh lain misalnya Abu Ahmad. Dia punya anak namanya Ahmad, maka dia dipanggil dengan Abu Ahmad. Namun seseorang boleh menggunakan nama kunyah walaupun dia tidak punya anak ataupun belum punya anak. Dia tidak harus punya anak dulu baru punya nama kunyah. Kemudian contoh yang menggunakan ummu, contohnya Ummu Hani. Kalau kita terjemahkan, ibunya si Hani. Ya, contoh yang lain misalnya Ummu Salamah. Ya, dia punya anak namanya Salamah, maka dia dipanggil Ummu Salamah. Ibunya si Salamah. Contoh yang menggunakan ibnu. Ibnu Mas'udin. Ibnu artinya anak. Sehingga kalau Ibnu Mas'udin berarti anaknya si Mas'ud. Contoh lain misalnya Ibnu Abdillah. Anaknya si Abdullah. Berarti nama bapaknya itu Abdullah. Sehingga dia dipanggil dengan Ibnu Abdillah. Ini semua namanya kunyah. Yang kedua, laqab. Laqab artinya gelar atau julukan. Contohnya Umar Al-Faruqu, sahabiyun jalilun. Di sini ada laqab yaitu Al-Faruq. Al-Faruq adalah laqab dari Umar bin Khattab. Umar Al-Faruq adalah seorang sahabat yang mulia. Contoh yang kedua, Asy-Syaikh Ibnu Bazin alimun salafiyun. Syekh Ibnu Baz adalah seorang ulama salafi. Artinya ulama yang mengikuti manhaj atau cara beragamanya para salaf. Di sini ada laqab asy-syaikhu, itu laqab. Kemudian yang ketiga, isim atau al-ismu. Nama selain julukan atau gelar. Itu nama yang kita pahami ya. Nama dalam bahasa Indonesia. Dan isim di sini berbeda dengan isim fi'il huruf ya dalam pembagian kalimah. Ini beda lagi ya. Jadi beda istilah antara isim yang ini dengan isim yang itu. Nah, contoh nama yang disebut dengan isim, Nahrun Nili fi Misra. Sungai Nil ada di Mesir. Nah, maka kata-kata An-Nil di sini adalah nama dari sungai. Contoh yang kedua, Muhammadun fil ghurfati. Muhammad ada di dalam kamar. Ya, Muhammadun di sini adalah isim, adalah nama. Ya, seperti juga nama-nama ajam, nama-nama non-Arab. Nah, nama ajam artinya nama non-Arab. Seperti Bambang, seperti Suroto, ya, seperti Supriyatna, seperti Haryati atau yang lainnya. Ini semua adalah isim, nama. Catatan, apabila ibnu jatuh di antara dua isim alam,
maka alifnya dibuang. Ya, ini adalah salah satu kaidah dalam ilmu imla, ya, dalam masalah penulisan. Contohnya Umar binul Khattabi. Perhatikan di sini Ibnu terletak di antara nama Umar dan nama Al-Khattab. Maka Ibn, huruf alifnya dibuang. Tersisa huruf ba dan nun saja. Ya, tidak boleh dimunculkan, tidak boleh ditulis. Tapi kalau dia ada di depan, tidak diapit oleh dua nama, maka ditulis seperti tadi Ibnu Mas'udin. Maka ditulis karena dia ada di depan. Kemudian isim ma'rifah yang ketujuh adalah semua isim yang bersambung dengan isim ma'rifah. Al-mudhaf ilal ismil ma'rifati. Contohnya ma'haduna. Ya, ma'haduna di sini ada isim ma'rifah yang mana yaitu na. Karena na itu dhamir dan dhamir itu isim ma'rifah, ya, di nomor 2. Ya, maka kata-kata ma'hadu ini juga ma'rifah. Contoh yang kedua, qalamu Muhammadin. Tadi ma'haduna artinya ma'had kita, pondok pesantren kita. Qalam Muhammadin artinya penanya si Muhammad. Pena atau pulpen, ya, pulpennya si Muhammad. Muhammad ini isim ma'rifah karena di alam. Maka kata-kata qalam di sini juga ma'rifah. Karena dia bersambung atau diidhofahkan dengan Muhammad. Contoh yang ketiga, kitabun nahwi. Kata-kata an-nahwi di sini ma'rifah. Kenapa? Karena dia ada alif lamnya. Maka kata-kata kitabu di sini juga ma'rifah. Kemudian contoh yang keempat, sayyaratu Abi Muhammadin. Mobilnya Abu Muhammad. Ada orang namanya Abu Muhammad, dia punya mobil. Maka ini mobilnya Abu Muhammad. Abu Muhammad di sini adalah alam. Ia termasuk alam yang berupa kunyah. Dan dia ma'rifah. Sehingga kata-kata sayyaratu juga ma'rifah. Yang kelima, haqibatu hadhihi talibati. Tasnya murid ini. Di sini ada hadhihi. Hadhihi itu isim isyarah. Dan isim isyarah itu ma'rifah. Sehingga kata-kata haqibatu, tas, ini juga ma'rifah. Adapun at-talibah juga jelas ma'rifah karena dia juga ada alif lam. Kemudian yang terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Di sini ada alladzina. Alladzina termasuk isim mausul. Dan isim mausul itu ma'rifah. Sehingga ketika sirata itu bersambungan dengan alladzina, sirata juga termasuk isim ma'rifah. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.